Dulu selagi muda saya bahkan sudah berumah tangga, sering ke rumah sakit padahal tidak ada yang dibesuk. Khususnya saya suka ke Cipto Mangunkusumo, rumah sakit Cipto. Saya duduk-duduk saja di UGD, unit gawat darurat, padahal nggak ada yang sedang saya besuk. Gak lama ambulan datang, ada yang digotong kakinya luka parah, kecelakaan. Saya masuk ke ruang-ruang UGD, ada yang matanya sedang diperban, ada yang napas dengan oksigen sudah, ada yang luar biasa berjalan berat dengan kursi roda, macam-macam. Tujuannya apa? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jadi saya menikmati, menyelami seraya sambil kita doakan yang sakit biar sembuh. Nah, seperti itu Pak. Di sini perlu ada sebuah perenungan. Apalagi kalau direnungkan, apakah bapak-bapak kita semua bisa hadir di tempat ini, bisa beraktivitas, bekerja. Kalau tanpa nafas, kadang kita lupa. Sering kita lupa. Ya, dari rumah bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, berserah diri pada Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah. Sampai kantor, di perjalanan sehat, afiat, selamat, bisa bekerja. Sampai pulang lagi, kadang lupa disyukuri. Nah, karenanya saya pengen ya 5 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, bentar boleh ya. Intinya yang saya ingin dikemukakan di sini dari tema kita, indahnya menikmati kehidupan atas nafas kehidupan dari Yang Maha Memberi ini. Maka Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Memberi, Allah Maha Bijaksana. Tak pernah sedetik pun sampai saat ini, usia kita sudah sekarang ada yang memasuki 40, 50, bahkan 60. Gak pernah sedetik pun tetap Allah masih memberikan kita nikmat nafas kehidupan. Untuk itu, kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, hafal kita ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung-hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Hafal kita ayatnya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kau pandai bersyukur, ditambah nikmat Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kau kufur, azab Allah sangat pedih. Yang kedua ini jarang didalami. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kau kufur, azab Allah sangat pedih. Kita bawa kemana-mana tubuh kita, kemana-mana kita ada napas, kita lupa indahnya menikmati hidup ini, karunia Allah yang masih bersama kita. Untuk itu, kalau resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka, depresi, stres, maka terapilah diri kita dengan menyadari kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya nafas kehidupan yang sampai detik ini senantiasa ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya buat terapi ya, caranya ada 7 hal. Ini merupakan sifat-sifat Allah
yang ada pada diri kita yang menjadikan nafas kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita, adanya jasmani dan rohani. Ini ada 7 sifat Allah, yakni sama, basar, kalam, ilmun, kodrat, irodat, hayat. Kita mulai dari apa? Sama, pendengaran. Basar, penglihatan. Kalam, pembicaraan. Ilmun, berpikir. Kudrat, irodat, kita semua punya kehendak dan keinginan. Hayat, kehidupan. Terapi diri kita. Yuk kita baca hamdalah 3 kali. Kita masih bisa dengar? Alhamdulillah. Ini 3 kali hanya contoh ya. Kalau perlu 100 kali. Konsen aja ya Allah. Punya duit miliaran nggak bisa dengar, pakai alat bantu juga kurang enak. Punya rumah indah, uang banyak, nggak bisa lihat lagi, nggak enak. Mobil bagus, lidah keluh, nggak bisa nelen, nggak enak. Hebat, udah nggak bisa berpikir, ngeblank karena lihat aja orang yang stroke. Bagi yang udah stadium 3 berlama-lama. Allah, yuk dari kuping sama-sama kita bisa masih dengar nih semua ya. Sehingga enak otomatis Pak, ya. Coba kalau nggak dengar. Allah, yuk sama-sama. Alhamdulillah kuping. Alhamdulillah telinga kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah berapa miliar kali nih kedip kita medik. Coba kalau lempeng melotot terus, atau susah dikedipin, atau kita merasa pernah sakit mata, kena debu, udah gak enak. Nikmati Pak. Lisan kita, mulut kita masih bisa bicara, lidah masih bisa merasakan pahit, getir, asam, manis, asin. Yuk, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak punya kehendak, punya keinginan datang dari rumah ke kantor, itu kudrat irodatnya Allah. Ya, dan artinya puncaknya semua pendengaran, penglihatan, ucapan, pikiran, kita masih bisa berpikir, berkehendak, berkeinginan karena adanya hayat yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang hidup kekal. Dialah Allah yang mengatur segala urusan makhluknya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang tidak pernah ngantuk apalagi tertidur. Manusia paling 7 hari 7 malam kuat Pak, nggak tidur. Kalau nggak makan masih kuat tuh, ya 40 hari. Yang nggak pernah tidur dan ngantuk siapa Pak? Allah tuh ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Berarti kalau kita sedang tidur, mata tidak berfungsi, telinga sudah tidak bisa mendengar pembicaraan, akal sudah tidak lagi mampu untuk berpikir, lisan tak mampu berkata-kata, tak punya kehendak, tak punya keinginan, tak punya program kala tidur yang masih berfungsi, keluar masuknya napas. Siapa itu? Itulah roh kita. Begitu bangun tidur, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah.
Alhamdulillah ya Allah, kau hidupkan kembali setelah kau matikan. Tuh artinya masih bernapas. Ya sama-sama indah nikmati hidup ini, kita syukuri yang ada pada diri kita semua. Belum lagi kalau kita menyelam lebih jauh, kulit, daging, tulang, darah, sumsum, jantung, limpa, empedu, hati atau liver, pankreas, ginjal, pencernaan. Ini dari Allah semua. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Demikian dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, surat ke-28. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik tanpa harap kembali, maka kita diperintahkan berbuat baik. Allah takdirkan kita mengabdi di Dirjen Ketenagalistrikan, buat yang terbaik. Semua niatkan, bukan hanya ibadah di atas sejadah. Saat kita mensyukuri karunia mata, telinga, pikiran, lisan, kita bisa berkehendak, fungsikan, niatkan ibadah, lakukan dengan sebaik-baiknya. Terasa indah kita bersama Allah. Allah berikan nikmat napas kehidupan. Kita lakukan yang terbaik, yang sesuai dengan profesi kita masing-masing, di rumah, di kantor, di perjalanan, dalam keadaan apapun, sehingga tanpa disadari kita sedang asyik menikmati nafas kehidupan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nih Pak Haji Subali garis besarnya ya. Masih ada waktu atau cukup nih Pak Haji Subali? Atau yang mau bertanya satu boleh, 5 menit lagi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kepanjangan ya.